Oke, sekarang kita mau mengerjakan project. Projectnya orderan. Mestinya sudah dikerjakan tadi pagi karena repot. Ya, login dulu. Orderannya apa? Oke. Jadi ini ada orderan, namanya pekerjaannya namanya adalah favicon. Ukurannya ada 3 standarnya. Ada 16x16 seperti ini. Ini placement saja, placement tempat saja. 32x32 sama satu lagi 64x64. Orderannya ada 2, satu jempol, satu apa gitu. Ngaco ini ngaco. Kita dapat orderan tidak kita kerjakan segera, akhirnya latte yang ini dulu. Requirement, nah ini masalahnya. Apa ini? Kalau di save apa? Kalau di save PNG jempol thumb up favicon, nah gitu aja lah ya. Oke, kita kerjakan kasaran dulu. Jadi favicon itu adalah sesuatu yang muncul di ini namanya favicon, sesuatu yang muncul di tab browser ya. Kita ambil saja, kayaknya harus gambar manual ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
13, 14, 15, 16. Atau like lah, like. Ambil yang mana ya? Lagi males gambar nih, ambilin aja lah. Tut. Nanti colornya kita samakan. Tut. Waduh, jelek juga ya. Gak apa lah, kita bikin aja lah sebentar. Nah, ini namanya kegiatannya retrace ini ya. Retrace. Biar kelihatan 50. Ditarik, nanti kita sesuaikan. Nanti kalau nggak bisa, kompromi setelah itu. Jadi favicon itu digunakan untuk membantu orang agar kelihatan sedang di situs apa. Tidak wajib, tapi kalau ada menjadi situs itu agak terpercaya gitu, karena sampai ngurusi favicon kan. Berarti situs itu situs yang ya bonafit, kredibel. Nah, kita tarik. Nah, ini kerjanya nyeper duitnya dari Fiverr. Fiverr ini situs lama, sudah saya tekuni sejak tahun berapa ya, saya ngajar di Genteng Muhammadiyah itu 2011 mungkin. Sudah lama itu sih, cuman sudah tidak profitable ya, iseng-iseng aja sekarang. Dulu sehari bisa 8 order, sekarang tidak bisa karena sudah IPO ini, initial public offering, sudah profit oriented situsnya, sehingga bukan startup lagi seperti Gojek, seperti Bukalapak. Dia sudah
itu semapan ya, sehingga desainer sudah terkorbankan. Saya termasuk yang terkorbankan, sehingga orderan sepi, apalagi pandemi ya, orderan sepi. Artinya apa? Artinya tidak ada yang namanya job security. Itu dijamin sama Allah, keamanan rezeki itu dijamin sama Allah. Ente mau kerja seperti ini, industri tetap bisa gulung tikar. Industri seperti ini pernah rame 2014 saya, 1 bulan bisa dapat $1.400 tahun segitu. Sekarang nol sekarang. Nggak tahu, akhir tahun kok ada, artinya sudah tidak profitable. Apakah saya nggak makan tetap. Dari mana? Dari yang lain. Artinya asumsi bahwasanya kalau jadi desainer duitnya banyak, ya enggak juga. Kalau sudah ditentukan rezekinya dapat, sudah nggak dapat. Jadi profesi desainer itu tidak mesti menghasilkan uang. Kenyataannya industrinya sedang loyo. Ini Fiverr sudah mati sejak tahun 2017, sudah mati. Sejak IPO dia mati dia. Saya merintis sejak dia masih baru, mungkin umur 2 tahun dia. Jadi saya merintis sejak 2011, penelaris 2014, jadi top seller, penjual yang atas, dapat 1.400, dapat 1.700 kalau nggak salah ingat. Sekarang habis. Bahkan ipar saya yang juga bekerja di bidang yang sama, Fiverr, sekarang nggak dapat orderan, sepi. Kenapa? Ya karena itu sudah IPO, initial public offering, sudah jual saham, sehingga namanya jual saham ya, profit oriented, seperti startup. Dulu masih startup, masih lucu-lucuan, sehingga banyak promo dan lain sebagainya. Ini sudah. Sekarang kita tiru outline-nya sesuai warna ini, cut. Ketebalannya 4, jebrit. Kalau saya bikin ada efeknya, ini bolong aja lah, kira-kira seperti itu. Ada beberapa detail yang diperlukan, jadi nanti ini untuk yang besar saja, yang kecil nanti menyesuaikan. Yang besar saja, ada beberapa detail kelewat. Satu, kita butuh ada shadow. Ini ada shadow, sedikit aja, ngawur aja lah. 1, 2, 3, 4 cukup segitu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jebret. Nah, dirapikan situ. Nggak mirip nggak apa-apa, siapa mau ngelihat orang, nyuruh orang lain untuk gambar, menunjukkan dia nggak bakat. Kalau sudah nggak bakat, dia nggak bakal lihat detail, kecuali desainer sama desainer, tahu sama tahu. Sampling full 100%, taruh bawah. Nah, berarti ini ada 2, 1 outline saja, 1 fill saja. Ini jadikan fill saja, split. Ini taruh atas semua. Home. Mana ini? Home. Home-nya di sini, sorry. Sudah ya. Nah, ini ada lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa begitu ya? Ya itulah. Lagi males sekali, capek, banyak kerjaan. Ya, kira-kira
di situ tuh. Nah, kita sampling duplikat intersect kerjaannya profesional seperti itu. Ini tinggal dihapus, dipotong aja das, kita pendekkan, jepit. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Juga sama, dipendekkan, jepit. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Sama ini atas home, ada lagi detil-detil kecilnya ini. 1, 2, 3, 4, tutup, Ctrl+. Inilah kerjaan bahasa Inggrisnya mundane task ya, kerjaan membosankan ya. Jadi intinya kalau mau dapat duit harus mengkonversi kebosanan atau kesulitan orang kepada diri sendiri. Jadi nggak ada orang kaya itu enak, nggak ada. Yang ada dia menolong orang agak nyaman, sehingga ketidaknyamanan yang dioper ke kita jadikan angka. Orang jual nasi ya, berarti nggak siap nanak, nggak siap masak, untuk masak malam sudah masak dan lain sebagainya demi kenyamanan orang lain. Orang tinggal makan, bayar kan, antum dapat diakumulasi kaya antum ya, kira-kira seperti itu. Artinya kaya itu sebenarnya konversi saja, sama jual beli. Orang nggak sanggup pula menanggung resiko, barang belum tentu dibeli antum punya ya, demi orang lain membeli dari antum, seperti itu ya. Ini sudah kita duplikat, kemudian jadi kita bikin yang ini dulu ya. Ini 64 ya, kita jadikan 64, kita paksa 64 seperti itu. Kemudian lebarnya kita paksa juga 40 mungkin, seperti itu. Kemudian gridnya kita nyalakan ulang, pick last selected center. Ternyata ini kan ada outline-nya berapa tadi? 4. Kita bikin outline-nya 2 saja. Outline 2 outline 2 Ctrl Shift V kurang 1. Nah, ini totalnya 64, dipaksa saja. Ini di 38 nggak apa-apa. Nanti ini skill pro nya ini di sini, memasukkan segalanya ke grid. Ini kan masuk, nah ini nggak masuk, ini kita masukkan saat, nah itu masuk grid namanya, ini masuk grid set. Nah, ini pixel perfect, ini seperti ini pixel perfect. Nah, yang penting antum bisa kontrol. Ini sama ya, ini kan 2 tadi. Nah, masuk grid semua, ini masuk gitu, ini gridnya, perpotongan antara garis-garis biru ini grid namanya ya. Nanti kapan-kapan kalau saya sempat, saya bikin video tentang grid itu. Ente kan kemarin menunjukkan ke saya, pakai grid. Betul itu dipakai juga grid, tapi untuk aplikasi tertentu. Aplikasi bukan program ya, maksudnya aplikasi maksudnya penerapan ilmunya itu yang ada dalam urusan ini favicon dipakai, dalam urusan favicon dipakai. Ini juga sama ya, masuk semua sehingga terkesan agak lurus. Shift L, yang di tool itu dikuasai semua. Duitnya belum tentu. Sekarang kita cek ya, ini masuk nggak? Nah, ini nggak masuk nih, kita masukkan harus lurus semua. Ini juga ini juga
Dulu ini masuk dulu. Masuk grid ya, masuk grid semua biar cantik. Nah ini nggak masuk grid, besarkan ya, ada kompromi dibesarkan. Ini sama, udahlah, ini sama, dibesarkan semua ini. Ini harus masuk grid, del dulu kebanyakan. Ini di sini, seperti itu gitu. Ini ini namanya penyesuaian. Masuk semua ini, nanti kelihatannya bagus. Nah yang repot nanti ketika kecil ukurannya, nah mestinya satu pixel ya kita. Nah jadi yang namanya masuk grid ini, selain itu juga harus masuk 1 pixel. Kita ungroup dulu ya, group Ctrl U berkali-kali. Nah, ini ada beberapa yang tajam nggak kepake, mestinya 1 pixel seperti ini. Apa itu pixel ya, nanti ya kapan-kapan pokoknya yang antum nggak tahu ditanyakan, saya selesaikan ilmunya sebagai janji saya beberapa tahun yang lalu pada antum, mau ngajari antum ya. Kalau memang harus kursus jarak jauh seperti ini ya sudah, yang penting antum jadi pro ya, jangan dokter aja, rugi antum jadi saya ini ilmu saya banyak nggak kepake, nggak dituangkan kepada manusia muda baru. Ini ilmu mahal betul mas, nggak pesantren nggak ada yang tahu. Saya tahu ya paling mentok noob yang tahu adalah saya noob ya, sayang sekali. Kok jadi jelek, mungkin dihapus aja. Dihapus aja buat kompromi ya, itulah kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ketika antum secara visual antum dekati, tapi ternyata secara praktis tidak kepake uang, walaupun sudah antum menghabiskan waktu untuk nata tadi. Jadi untuk decision making, memutuskan mana yang enggak, seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, ini lebih tua mestinya lebih tua, kita pakai panel Ctrl Shift F, kemudian filenya kita tuakan dari segitu. Segitulah biar kelihatan. Ini sama ini, ini juga sama ya, ini harus masuk pixel semua seperti itu kira-kira. Ini di sini, ini di sini, ini di kursus nggak ada, ini di kursus nggak ada. Kalaupun ada tidak dijelaskan secara praktis, sehingga itu dapatnya dari begini gitu, dari praktek real ini. Ini nggak masuk, ini masuk, ini nggak masuk, akhirnya begini. Ini praktek real, jadi ini betulan saya dapat order dari orang ya, orang order ya, saya terima saja, namanya duit receh ya, terima aja lah, karena kalau ditolak reputasi saya sebagai seller jatuh. Jadi harus diterima ya, kira-kira seperti itu intinya. Selain itu ya nggak apa-apa lah, jadi nggak banyak dapatnya nggak banyak, cuman ya dibandingkan nukang angkat bata ya, mending ini dah ya, nyapu, mending ini nanti dapatnya $5 potong pajak, anggap $4
15.000 kali 2 28 berarti angka 30 60 kurang 4 ya. Lumayan lah buat beli pentol sambil nunggu maghrib, oret-oret sedikit sudah bisa beli pentol untuk anak-anak ya. Lumayan kan, kira-kira begitu mentalitasnya. Jangan cuma begitu deh, nanti disyukuri. Bayangkan orang nyari kerja segitu susah. Terlalu terang ternyata ya, kita kurangi aja, soft aja. Sudah dapat satu. Kemudian otomatis ini harus di 32 kan. Kalau 32 outletnya 1. Outlet 1 ini yang paling susah. Outlet 1. Kopi. Pasta properties ini. 32. Ini yang 20. Loh, kenapa tambah lebar? Ya, pokoknya gitulah, kompromi visual. Center. Dan lagi maghrib ini mau saya selesaikan nanti. Nah, ini yang agak repot, ini kan mestinya masuk pixel, jadi masuk separuh, masuknya ke sana. Nah, kira-kira tapi ya gitu akhirnya. Ini sudah masuk pixel, masuk grid. Ini belum masuk nih udah masuk, udah ada garis batasnya. Karena satu separuh ini sama, ini separuh semua segitu, akhirnya kacau semua kalau sudah satu pixel. Ya resikonya nggak bisa, harus masuk sekali ke sini, sekalian masuk ke sini. Ini sudah masuk cantik. Ini mungkin segitu. Ini belum masuk, mestinya segini. Ini di tengah ini, di tengah grid ini, jadi ini kena nutupnya seperti itu, terus naik ya, kira-kira lah segitulah nutup lah. Ini tadi gimana ya, nggak apa-apa, sudah biarin. Ini namanya pixel perfect seperti ini. Ribet pixel perfect untuk memahamkan pada noob-noob seperti antum agak susah. Ini setengah pixel kan, ini nggak boleh, harus pixel perfect. Jadi komprominya ke kanan atau ke kiri, kira-kira begitu. Ini sudah lurus bagus, kemana agak meleset sedikit, kita atur. Nah, ini nggak masuk ini, sehingga harus ditarik sekalian ke sini untuk pixel perfect. Seperti itu resikonya. Ini kemudian garis-garis kayunya, garis-garis pembatas jari ini nggak perfect semua ini, sehingga harus didorong. Nah, ini namanya, kan itu ada istilah desainer dalam itu, pixel pusher, pendorong pixel seperti ini ya. Ini berarti komprominya naik ke atas. Nah, ini masuk, kemudian ini segitulah, ditutup aja lah. Banyak sekali ya, kira-kira segitu dah. Ini masuk ke sini, nggak boleh di situ. Nah, pixelnya segitu, jadi setiap kotak itu 1 pixel, jadi ini harus dimasukkan pixelnya masing-masing. Nah, ketika orang mengerjakan teliti seperti ini, berarti dia respect atau menghormati teori. Cuman kadang-kadang teori ditaruh, kenapa? Karena nggak sesuai sama duit. Tapi karena saya sedang iseng, sedang santai ya, tadi pagi sudah capek banyak urusan, sampai tadi
kasar juga, ya sudahlah, sambil lalu sambil bikin video nggak apa-apa lah. Namanya pixel pusher, dorong tukang dorong pixel, ya kira-kira seperti itu, masuk semua ini. Jadi pixel ini masuk kategori ikon ya, karena favicon masuk kategori ikon. Jadi masuk kategori ikon seperti ini, masuk ya kira-kira seperti itulah sementara. Ini yang ukuran berapa nih, 32. Nah yang ini otomatis 16, lebih susah lagi. 16 kali 10 ya. Banyak yang dikorbankan. Jadi yang dikorbankan jari dikorbankan, ada satu jari dikorbankan ya, kira-kira ini. Jadi jarinya cuma dihitung 3, kira-kira seperti itu nanti kompromi. Jelek jari manusia kan mestinya 5 ya, namanya juga kompromi, namanya juga ikon. Ini kan masa ada jarinya nggak sesuai, mana ada jari. Nah ini yang paling sulit ya. Jadi kita bikin dakwah aja. Ini seperti ini sistemnya. Ini baru pixel ini. Kira-kira seperti itu. Sampling F7. Nah, kira-kira seperti itu. Tak kotak seperti kira-kira seperti ini. Gimana cara nyambungnya nanti? Kita tunjukkan cara nyambung. Ini kompromi semua ini. Nah, cara nyambungnya kita bikin 1/4. Pakai lingkaran ya. Lingkaran 4x4 pixel. Kemudian kita bikin kira-kira begini. Seperti ini. Ini. Kayak bongkar pasang. Ini satu. Oh ya, ini bisa lah seginilah. Hapus. Ini bahan-bahan yang mana nih? Seperti itu. Kalau bikin lagi, satu lagi. Ya sudahlah, dikompromi aja. Nah, dikompromi aja. Ini kita putus jepret. Nah, jadi namanya pixel. Yang agak susah ini. Kita kompromi. Ini yang saya tadi sebut dari tadi, kompromi. Kita adaptasi, menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita dorong ke bawah. Ini bisa nggak? Oh, terlalu kencang. Seperti itu. Ya, agak naik sedikit. Ini. Atau kita bikin manual aja lah. Ribet. Nah, ini sudah manual ini. Ini manual. Kita kasih warna lain. Ini kita kasih warna lain. Anggap hijau. Biar kelihatan. Biar anda tahu prosesnya ya. Kira-kira seperti itu mungkin. Oh, terlalu besar. Kurang besar maksudnya. Sudah ya, masuk segitu. Oke, duplikat. Mestinya nggak begini caranya, tapi nggak apa-apa lah. 1 pixel. Ini belum 1 biru. Ya, kira-kira segitu. Jeprit saya butuh bawah tangannya nih, bawah tangan. Setengah jam sendiri nih. Gak apa-apa lah. Jadi
ketika saya cerita banyak duit, prosesnya seperti ini yang orang nggak tahu. Orang nggak tahu, tahunya saya banyak duit, kan kampret. Ini saya trace pakai ini aja. Kemudian ini pakai lingkaran ini kira-kira set transparan bertanding 50% untuk ngira-ngira, mungkin segitu ya, nggak apa-apa lah. Mestinya nggak begini ya, nggak apa-apa lah, saya lagi iseng. Mestinya nggak begini, pakai outline bisa, tapi ini cara ribet. Ini kita potong ini. Ini nanti masuk pixel, ini kan punya yang seperti ini ya kan. Masuk di situ atau sama mungkin sama. Sorry bos. Ini kita punya ini aja lah, apa sudah. Ini kita hapus aja, nanti kita rapikan. Ini dihapus dulu, ini yang ini dihapus, jebret. Ini masuk sebagai pertanggungjawaban biru. Nah, kelihatan ya polanya, biru. Plus saja ini mancingan ya. Aku udah ini ikan kecil, tinggal satu, tinggal sisi ini berarti terlalu lebar ya, nggak apa-apa lah, ini yang ditambah aja. Convert biar kelihatan kalau nyata ya, lebih pendek seperti. Terus ini kotak di sini, terus waduh nggak bisa, kotak lengkung ya di sini deh. Ini cocok sudah, kita pakai ini aja. Jadi tanda orang sudah pro itu dia sudah bisa melakukan menggunakan barang-barang yang sudah ada. Potong ini untuk kebutuhan yang belum ada. Ini namanya pro, namanya naik saja seperti ini. Masuk gitu nggak apa-apa, tinggal disesuaikan. Plus jadi deh, ini dipotong di sini, sebrit. Komprominya seperti itu ya. Kita hapus dulu ya, kita tutup aja nggak apa-apa. Plus nggak apa-apa lah, plus dulu semua, plus dulu sebrit. Kita bersihkan dulu biar nggak bingung titik-titik hubungan ini. Ini kita hapus, ini kita tutup, ini kita tutup, jepit. Sorry, kita dorong aja ini. Kita dorong ya, kita lebih cepat. Ini duplikat, insert, duplikat, potong, kemudian ini masuk bawah. Bisa ayo masuk bawah sip, masuk pixel semua, masuk grid semua, bagus. Kira-kira seperti itu komprominya ya kan. Ini namanya icon making seperti ini.
ketika ada objek tidak masuk akal, kita menenangkan jiwa kita. Ini agak susah ini. Tuh. Kita tambah dulu sedikit aja di sini. Nanti kita sesuaikan nanti setelah selesai. Kita butuh ini. Atau sekalian aja disambung. Atau penyesuaian. Ya gini aja lah. Ya kan? Ini sudah warna. Jadi repot ininya nggak sesuai. Kita nggak sesuai. Kenapa ya? Karena ada kenakelnya, ada ujung jari. Mana ya? Apa dipotongnya? Gini aja, selang-seling. Ini selang-seling. Berarti ini bolong, ini bolong. Dari jauh kelihatan aneh. Berarti kita tutup pakai ini aja lah. Ini tadi ya. Seperempat ini. Taruh di sini dan taruh di sini. Coba pohonnya diginiin. Sekarang tinggal dihias. Dihias. Apa itu dihias? Dihias biar bagus. Dihias apa? Kita bilang mantap. Mas Asim nggak boleh lihat. Oh, sorry. Hiasannya di situ aja. Ketahuan. Kecil sekali karena ini pixel namanya. Mungkin kuku ya. Tuh. Mungkin di sini itu. Ini sudah selesai. Jadi ini di grup, kemudian dijadikan transparan. Kemudian ini bisa di ekspor. Ini kan satu. Batch ekspor. Cari PNG dengan tanggal terbaru. Ini dia. Tumap 16 Tumap 32 kali 32 Tumap 64 kali 64. Kelihatan ya? Kelihatan betapa pixel perfectnya nih. Pixel perfectnya. Ya itulah. Ya itu, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan.